Ya. Pertama untuk bagaimana memimpin diri sendiri ya. Iya. Bagaimana memanage kita waktu-waktu itu bisa efektif. Ya kalau saya dari dulu memang terbiasa bangun pagi ya. Jadi memang pagi itulah yang kita mengatur semuanya. Jadi kunci keberhasilan kita itu pagi hari. Nah, guys dengerin. Pagi hari itu yang. Dengerin guys, pagi hari. Kalau kita gagal menaklukkan pagi, menaklukkan subuh ya gagal itu. Berarti kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bareng aku Rasmila di Mengenal Lebih Dekat. Tentunya di blog 29C Production. Dan kali ini aku nggak sendirian. Aku punya guest star yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini adalah tokoh pemuda, Ketua Umum Angkatan Muda Banyuasin, Bapak Agus Saputra Holido. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah Ini sehat. Mila baiknya manggil Bapak atau Kakak aja? Kakak aja lah. Kakak, masih muda soalnya. Oke, Kak Agus. Ini panggilnya Kak Agus ya? Kak Agus boleh. Kak Agus, ini kan Kakak sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Banyuasin. Boleh diceritain nggak? Itu organisasi atau komunitas atau yang bergeraknya di bidang apa? Ya. Jadi saya panggil Mila aja ya. Iya. Jadi Mila. Jadi Angkatan Muda Banyuasin atau AMB ini bisa dikatakan seperti OKP, atau organisasi kepemudaan yang memang kami dirikan oleh orang-orang Banyuasin, khususnya Kota Pangkalan saat itu. Tepatnya di tahun 2015. Ya awalnya kita ingin ada sesuatu lah untuk Banyuasin, khususnya lebih bisa dikatakan waktu itu niatnya oposisi pemerintah. Oposisi, oke. Oposisi pemerintah Pak Bupati saat itu Yan Anton Ferdian. Jadi ada beberapa kegelisahan teman-teman pemuda lah, orang-orang aktivis. Jadi apa nih yang harus kita suarakan, kita buat untuk Banyuasin khususnya. Nah di perjalanannya waktu itu 2015 kami deklarasi mengundang tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh pendiri Banyuasin, terus teman-teman OKP, Karang Taruna, KNPI juga apa namanya seperti organisasi sayap-sayap partai ya, sayap-sayap partai. Kita undang waktu itu, kami deklarasi menyatakan bahwa AMB sebuah organisasi yang baru di Banyuasin. Itu sekitar di Agustus 2015. Nah, tapi perjalanannya ini yang menarik sebenarnya. Tadi dari kita ingin lebih ke politik katakanlah sebagai oposisi pemerintah. Nah, saat itu kebetulan 2015 terjadi apa namanya kondisi iklim yang cukup ekstrim waktu itu, yang mana musim kemarau itu lebih panjang, sehingga di bulan Desember seperti saat ini, yang saat ini hujan, waktu itu kemarau panjang. Nah, akhirnya waktu itu kami coba memberikan bantuan air bersih, tepatnya di Kelurahan Seterio waktu itu. Kita datang membagikan 2 tangki air. Nah, pas di situ ada rumah salah satu warga, bapak-bapak sudah lanjut, mungkin sekitar 80-an, yang hidup sendiri. Hidup sendiri di situ. Nah, akhirnya waktu itu kami coba, ayo kita bantu beras, sembako, kita berikan. Nah, dari situ, apa ya, ketertarikan kita mulai untuk sosialnya di situ. Jadi, minggu depannya kita coba lagi di Pangkalan Balai, bantuan untuk kaum-kaum, apa namanya, orang-orang tua kita ya, kita berikan. Nah, semakin kita berikan itu, semakin banyak nih yang memberitahu, oh di sini ada yang kurang mampu. Ternyata di Pangkalan Balai sendiri yang notabene-nya ibu kota, itu kemiskinan sangat tinggi. Nah, akhirnya di situ kami, wah ini sosial ini ternyata memiliki ruang yang perlu kita isi. Nah, akhirnya sampai sekarang kalau orang bicara AMB mungkin lebih mengenalnya di kegiatan sosial. Seperti itu. Tapi masih nggak mengkritisi pemerintah saat ini? Kalau sekarang udah mulai agak kendor karena apa ya? Sekarang udah pro, nggak oposisi nggak, lagi? kita lebih apa namanya tadi, yaudah lebih baik daripada pusing mikirin itu, kita politik. Lebih bantu masyarakat aja lah. Jadi energinya nggak terlalu habis. Jadi kan dulu itu dibentuk karena pemuda-pemuda Pangkalan Balai dulu. Terus sekarang udah melebarkan sayap di seluruh Kabupaten Banyuasin. Sekarang kita baru itu di Makarti yang sudah kita berikan SK kepengurusan kecamatan ya. Kemudian juga di Banyuasin 1, Banyuasin 3 juga, kemudian Betung. Jadi memang belum seluruh. Belum seluruhnya. Tapi ya
kalau keanggotaan mudah-mudahan sudah mewakili semua sebenarnya. Oke. Mungkin melalui podcast ini juga mungkin orang-orang lebih tahu bisa bahwa lebih desanya tahu. di Kabupaten Banyuasin ada gerakan sosial. Ya, gitu. ada gerakan Tapi sosial. apa bedanya OKP ini dengan OKP yang lain, Kak? Pada dasarnya kan ada kan apa namanya organisasi kepemudaan yang lain. Kenapa harus AMB nih gitu? Ya, yang membedakan ya karena kami fokusnya sosial ya. Oke. Jadi satu-satunya saat itu ya organisasi yang kita ada kelompok anak muda yang membantu bagi sembako itu bisa dikatakan AMB. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sampai saat ini konsisten. Tidak hanya sembako, juga membantu, kadang kita menggalang apa namanya bantuan pengobatan untuk bayi dari keluarga tidak mampu. Terus juga dibantu persalinannya gitu. misalnya ada yang sakit, kebanyakan tuh yang hidrocephalus yang mohon maaf kepalanya membesar, cairan sehingga membuat kepalanya besar. Itu kami pernah di Sungsang, terus di Pangkalan Balai sendiri, ada yang terakhir kemarin operasi jantung di harapan kita ya kita bantu support juga kan. Nah, terakhir di 2020, jadi AMB ini kemurusannya kemarin 2015-2020. Oke, 5 tahun. 5 tahun. Kemudian 2020 kemarin baru lah, sampai 2025. Nah, kemarin ada program baru kita, namanya Kamu Ibuku. Kamu Ibuku. Jadi membantu modal usaha untuk khusus kaum ibu-ibu. Oke. Nah, tanpa bunga. Jadi mereka kita beri bantuan misalnya 500.000, diangsur selama 10 minggu misalnya 50.000. Nah, plus kita sarankan mereka untuk sedekah seikhlasnya. Nanti dari hasil itu mereka bagikanlah untuk baik kelompok mereka atau ke masyarakat. Itu karena memang kalau yang 5 tahun pertama kita fokusnya hanya sifatnya memberikan bantuan. Nah, kedua ini memang kita pengennya lebih pemberdayaan. Makanya tadi ada juga tambahan program bantuan modal usaha untuk ibu-ibu khususnya. Ini kan berarti kakak udah 2 periode. 2 periode. Udah menjabat 2 periode. Ya. Hal yang sudah dilakukan AMB di tahun periode pertama apa aja selain membantu? Ya, kalau periode pertama tuh kebanyakannya hanya bantu sembako, kemudian membantu Al-Quran untuk rumah tahfiz, Iqra juga untuk anak-anak PAUD waktu itu. Jadi kegiatannya hanya fokus di situ. Sama juga kita melakukan kegiatan Ramadan, Safari Ramadan. Buka bersama, pembagian sembako, pembagian Iqra seperti itu. Tapi maksudnya di periode kedua itu tetap berlanjut? Kedua berlanjut, hanya tambahan tadi kita dari tadinya kita memberikan katakanlah memberi ikan ya istilahnya itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk memberi kail seperti itu. Tadi ada tambahannya. Jadi selain memberi bantuan langsung, juga memberikan bantuan modal untuk pemberdayaan keluarga tadi. Jadi makin berkembang ya makin program kerjanya. Tapi aku yang penasaran gini, Kak. Kalau dilihat kan profil kakak itu insinyur, Agus Saputra Holido STMT. Berarti kakak ini basicnya adalah orang teknik dong? Saya teknik sipil. Oh, teknik sipil. Di mana, Kak? Saya S1-nya di ITB. Wow, ITB. Kampus bergengsi di Indonesia. Top 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pada waktu kuliah emang kakak basicnya aktivis atau gimana? Saya waktu kuliah itu aktif di himpunan mahasiswa sipil. Oh, jurusan. Karena memang kalau di ITB itu yang paling dominannya kegiatan kampus internal ya. Jadi himpunan, setiap jurusan itu punya himpunan. Kami himpunan mahasiswa sipil, terus juga ada kabinet mahasiswa, keluarga mahasiswa. Nah, saya banyak berkecimpungnya ya di HMS, waktu itu himpunan mahasiswa sipil, HMS sama kabinet gitu. Jadi kan udah selesai kuliah, kan di Bandung ya? Ya, di Bandung. ITB di Bandung, beda sekali dengan Banyuasin. Nah, mungkin maksudnya gini, ataukah AMB itu muncul ketika, di Bandung tuh masyarakatnya udah maju dan banyaklah faktor-faktor lain yang mendukung kenapa Bandung dikatakan salah satu kota yang maju. Kakak pulang ke Banyuasin, ataukah ada trigger seperti itu, Kak? Yang kakak pulang ke Banyuasin, kayaknya ada yang kurang deh dari Banyuasin. Saya itu mendapatkan beasiswa waktu kuliah, jadi dibiayai oleh pemerintah Banyuasin untuk di ITB. Waktu itu ada program namanya Kemitraan Pemerintah Daerah. Kalau di Sumsel itu ada 4 kabupaten, Banyuasin, Oki, Kota Prabu Muli, dan Kota Lubuk Linggau saat itu. Nah, sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ingin berbuat untuk Banyuasin itu ya rasa ingin balas budi, katakanlah seperti itu. Ingin berbuat untuk masyarakat Banyuasin, walaupun tadi kepikirannya awalnya ya udah kita
politik ya, karena saya juga 2013 pernah calon bupati melalui jalur independen waktu itu. Ya setelah itu ya akhirnya kan kita ya bagaimana tetap bisa berkontribusi. Karena kegelisahan tadi, ya Pakuan Balai mekar dari Muba ya, kakak tua kita tahun 2022. Waktu itu sampai 2013 ya kondisinya ya masih seperti itu. Kota Pangambalai juga masih seperti sebelum pemekaran gitu kan. Apalagi untuk teman-teman kita yang di perairan, yang di daerah jalur. Sangat jauh lah, alhamdulillah sekarang ya makin bagus. Nah itulah yang membuat kegelisahan. Kita ingin kok seperti ini gitu kan. Sedangkan tadi kalau kita keluar, ya apalagi di Bandung kan dengan berbagai kemajuannya gitu. Itu yang latar belakang kita ingin membuat sesuatu untuk masyarakat, ingin balas budi. Bahasa ininya apa namanya, pengen balas budi. Dulu kan karena udah disekolahkan. Ya sudah bisa apa namanya punya ilmu, katakanlah punya kemampuan, itu yang pengen berbuat lah gitu. Jangan sampai sia-sia gitu kan. Di ITB gitu. Juga ya Kak ya. Itu ya, salah satu kampus impian orang-orang sih. Iya. Terus gini, tadi kan Kakak bilang sempat mencalonkan menjadi bupati melalui jalur independen. Kenapa nggak masuk partai? Karena saya kan PNS. Jadi dulu belum ada aturan harus berhenti. Sebenarnya saya juga nyalon bupati dulu ya apa agak ini sih, agak ekstrim lah, dalam artian gini, tiba-tiba gitu kan, nekat gitu kan. Jadi waktu itu ya biasalah kan kalau mau pilkada banyak yang tempel-tempel foto. Bener. Wah ini kayaknya keren juga nih kalau coba-coba tempel foto ini, coba nih. Jadi waktu itu alumni ITB, orang Banyuasin alumni ITB. Masih jarang ya kan? Gitu. Jadi jualannya gitu pasang spanduk. Ya, akhirnya wah kepalang tangguh nih, teruskan lah. Gitu. Oke. Tapi sekarang udah PNS udah berapa tahun Kak? Saya PNS dari tahun 2009. 2009. Jadi hampir masuk 12 tahun. Nah itu PNS. Gimana manajemennya? Ini Kakak dari Bangka kan? Ya sekarang tugas di Bangka, udah dari April kemarin pindah ke Bangka. Di Bangka. Jadi manajemen waktunya gimana? Kakak sementara kan stay di Bangka. Iya. Terus mengelola AMB-nya gimana? Ya kalau sekarang ya jarak jauh ya. Jadi ya alhamdulillah dengan teknologi di grup WA khususnya, ya karena rutin kami setiap hari Jumat itu pasti tuh sembako kita membagikan ke apa namanya masyarakat. Terus juga nanti kalau ada yang sosial tadi kan sehat bantuan pengobatan tadi kan sifatnya insidentil ya. Jadi kadang kalau ada masukan ini langsung aja kita galang di grup jalan dan penyerahannya seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan di data itu Kak udah berapa yang udah dibantu? Ya. Nggak terhitung lagi ya? Udah kalau dari sisi 21 kecamatan di Banyuasin, 80% saya kira kami udah masuk ya di kecamatannya ya seperti itu. Oke. Ini kan dulu oposisi pemerintah. Iya. Jadi tahun sekarang gimana? Nggak jadi? Nggak lagi? Udah temenan sama pemerintah? Gimana? Ya sekarang ya pemerintahan Pak Oskolani ya kita nilai ya cukup bagus ya. Infrastruktur walaupun masih banyak dengan pola hutang ya. Dengan pola hutang, dan juga kemarin di media sempat menyatakan defisit bahkan satu OPD katanya anggarannya cuma 60 juta setahun ya. Itu cukup apa namanya ya miris juga ya. Ya tapi tetap kita menghargai apa yang udah dicapai. Tetap untuk apa namanya saran-saran ya tetap kita suarakan gitu. Kalau yang baik kita dukung. Tapi mengalami kemajuan kan Kak? Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang sekarang infrastruktur ya jalan-jalan sudah mulai bagus. Tapi tadi koreksinya adalah pola pendanaannya yang menggunakan hutang. Ini yang saya pribadi ya agak menyayangkan karena sebenarnya banyak alternatif lain yang sebenarnya bisa digunakan sih, tidak harus mengutang seperti itu. Begitu. Itu kan di bidang infrastruktur. Bagaimana di bidang pendidikan? Kalau di bidang pendidikan saya lihat ya artinya gini dari prestasi siswa apa gitu kan tidak terlalu menonjol juga ya. Jadi ya belum ada, ya biasa saja kalau saya lihat masih. Kalau masih pemerintahan sekarang ini memang jualannya kayaknya infrastruktur. Karena saya juga pernah baca salah satu kabupaten yang honor gurunya banyak adalah Banyuasin. Karena kan memang luas Banyuasin ini. Jadi AMB ke depan ingin melebarkan sayap lagi nggak Kak? Maksudnya
Ada berapa kecamatan kalau di Banyuasin, Kak? Ada 21. Ada 21. Wow, banyak sekali. Banyak sekali 21. Iya. Artinya kedepannya ingin terwakilkan semuanya kecamatan-kecamatan. Ya, target dari sisi kepengurusan di 2020-2025 ini ya harapannya bisa semuanya ada ya. Ya minimal tuh kalau ada setiap kecamatan itu lebih mempermudah kita, misalnya kadang ada informasi misalnya ada bencana atau ada yang sakit di daerah ini. Nah minimal kalau kita ada pengurusnya, misalnya katakanlah di Muara Padang. Iya. Kan kalau dari Pangkalan Balai ke sana kan cukup jauh. Benar. Jadi kalau ada pengurus kan tentu lebih mudah. Kita kan himpun penggalangan dana kan melalui pengumpulan rekening. Jadi kalau memang ada perwakilan kita di sana kan tinggal kita kirim, dia menyerahkan gitu. Nah ini menarik. Dananya dari mana, Kak? Nah dananya kami dari anggota itu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang sakit misalnya, nah kita galang di situ 1, 2, 3 terusnya isi. Siapa misalnya Bowo dia nyumbang 100.000. Nanti Munzair misalnya 50.000, Henry misalnya 100.000. Nah kalau untuk sembako memang saya selain anggota juga banyak ke jaringan internal ya, baik teman-teman di Kementerian PU, alumni ITB juga maupun rekan-rekan lainnya yang kita share lah bahwa kegiatan ini kita bantu masyarakat ya, alhamdulillah banyak yang membantu, bahkan ada menjadi donatur tetap seperti itu. Artinya itu kan dari dana pribadi dong? Ya, dana sama-sama. Iya, dana sama-sama antar pengurus. Maksudnya gini, kakak nggak ada, AMB nggak ada planning ke depan untuk menggandeng pemerintah kah untuk sama-sama jalan bareng untuk membantu masyarakat? Alhamdulillah dari 2015 sampai sekarang kami masih bisa mandiri ya. Jadi saya kira kita tidak mau membebani pemerintah ya. Biarlah kita kan tujuannya membantu nih. Benar. Nah, jangan sampai ini malah kita membebani. Nah, kekosongan pemerintah tadi dengan programnya misalnya ada yang sekarang kan bansos macam-macam ya. Nah, kita paling tidak mengisi kekosongan itu gitu. Jadi anggaran pemerintah bisa disampaikan kepada yang membutuhkan. Nah, kalaupun ada yang masih belum bisa terbantu dengan keterbatasan pemerintah tadi, ya kita mengisinya gitu. Jadi AMB adalah kita mengisi ruang kosong. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah, alhamdulillah. Jadi ini kan tadi kita udah bicara mengenai AMB nih Kak, udah tau lah seluk-beluk bahwasanya AMB ini gerakan sosial. Tapi di program ini kan kita namanya mengenal lebih dekat. Mila pengen tahu biografi kakak, maksudnya gini, sebelum kakak di titik ini pasti ada berbagai proses lah sebelum kakak jadi yang sekarang. Itu boleh nggak sih cerita sedikit? Khususnya ke Mila nih kan baru lulus kuliah juga, apa sih tips-tipsnya sehingga jadi ASN sukses terus membangun suatu organisasi gitu? Ya saya besarnya di Pangkalan Balai ya, SD sampai SMP, SMA itu di Pangkalan Balai, SMA 1 Banyuasin 3 Pangkalan Balai, kemudian tadi alhamdulillah dapat beasiswa di ITB. Ya kalau dari sisi keluarga rasanya tidak mungkin bisa kuliah karena saya umur 6 tahun tuh udah yatim. Jadi ibu saya itu buka kantin di SD. Jadi dulu pun waktu kelas 3 pun waduh ini kuliah nggak ya? Kayaknya nih cita-cita ya ada tinggi lah ya, cita-cita namanya anak SMA kan. Cuman melihat latar belakang keluarga, wah kayaknya nggak berani mengungkapkan saya pengen kuliah. Ya tapi itulah jalan Allah mungkin ya. Alhamdulillah tiba-tiba ketika semester waktu itu udah semester juga kalau nggak salah kami itu belum ujian nasional. Jadi wakil kepala sekolah saya minta raport untuk mewakili SMA kandidat calon penerima beasiswa. Nah, alhamdulillah lulus. Itu berarti di seleksinya di provinsi seleksinya di kabupaten langsung. Di kabupaten. Di kabupaten. Jadi waktu itu ada 3 orang, Betung, Talang Kelapa dan Banyuasin 3. Nah, saya mewakili Banyuasin 3. Udah merinding aku. Iya. Terus alhamdulillah. Gimana Kak? Kan tinggal di Banyuasin. Banyuasin kan Kak tinggal di Pangkalan Balai. Saya setelah kuliah di Bandung langsung kerja waktu itu di Jakarta di PU masuk, terus pindahnya di Palembang, jadi rumah pun di Palembang. Jadi nggak maksudnya gini, ada nggak sih kayak beda shock culture
kaget dengan budaya kan, maksudnya di Banyuasin ya kita tahu gimana, terus pindah ke Bandung kayak yang Mila tadi sampein. Ada nggak sih kayak wah di Bandung, terus kakak survive bertahan tinggal di Bandung tuh kayak gimana? Ya namanya kita kan dari kampung, ya tentu kan apa namanya yang paling kagok itu teknologi. Dulu kan kalau di sekolah ada lab komputer paling hanya 4. Iya. Ya kan. Nah sedangkan kan ketika kuliah di Bandung itu kan waktu itu 2004 ya teknologi informasi udah lumayan maju. Ya itu kendala saya waktu itu. Ya walaupun Office saja waktu itu, Word aja masih kaku. Nah itu yang menjadi kita sempat apa namanya minder. Orang-orang kan sudah pinter semua. Excel misalnya bikin, waduh apa namanya keren-keren nih. Sudah pinter-pinter semua nih menggunakan komputer. Kita yang masih apa namanya baru tahu sekedar menghidupkan dan mematikan saja kan. Sama buka Excel, save as nama, terus simpan kan gitu. Baru bisa tahunya buka gitu. Nah, tapi alhamdulillah di ITB itu ada lab komputer. Jadi ya saya di lab di perpus juga ya latihan. Alhamdulillah bisa menyamai lah dengan teman-teman di situ. Bertahan untuk sehari-harinya gimana kan? Ya Kak, saya beasiswanya waktu itu hanya biaya apa namanya semester. Jadi kalau kosan terus kemudian biaya kebutuhan sehari-hari masih dari orang tua. Dari orang tua. Nah, itulah alhamdulillah hebatnya ibu saya itu walaupun sendiri itu tidak pernah kekurangan. Jadi kosan bisa dikirim bulanan waktu itu 500.000. Udah gede alhamdulillah loh, cukup. 2004 itu ya lumayan lah. SMA-nya IPA Kak? IPA. Kenapa tertarik ke teknik? Waktu itu milih teknik sipil sebenarnya kecelakaan. Wow. Ya. Jadi kakek saya kan ngusul pilih sipil supaya bisa jadi camat. Kepikiran dulu teknik sipil itu nanti selesai pegawai jadi camat. Ternyata itu iya jadi pegawai negeri sipil. Ternyata teknik sipil itu ya bangunan kan. Waduh, ternyata apa namanya bukan belajar tentang pemerintahan teknik sipil itu. Tapi alhamdulillah ternyata bidangnya mekanikanya, statika itu bidang yang saya sukai di fisika. Untung bukan elektro, kalau masak listrikan kan agak susah lah. Nah itu tertarik makanya udah masuk klop tetap gitu walaupun nggak jadi camat tapi alhamdulillah sekarang tercapai jadi PNS-nya gitu. Doa kakek saya dulu. Jadi karena kecelakaan lah ya. Karena kecelakaan. Terus pertama itu kaget nggak Kak? Ya waktu belajar loh, ternyata ini tentang apa fisika semua kan, kalkulus, matematika, teknik semua. Tapi tadi karena saya memang backgroundnya IPA, bisa mengikuti. Padahal harapannya adalah jadi keluar dari kuliah jadi camat, jadi PNS. Ternyata itu IPDN bukannya teknik sipil. Mungkin di ini apa ujungnya kan sama-sama sipil. Sama-sama sipil. Ya maklum namanya kita di Pangkalan Bale Banyuasin itu kan pengetahuan tentang jurusan itu sangat kurang waktu itu. Orang-orang di rumah saya juga gitu. Nggak tahu. Ini ambil sipil aja. ITB aja baru tahu waktu mau daftar itu apa sih ITB. Oh ternyata kampus yang sangat luar biasa ternyata kan. Bung Karno sekolah di situ. Itu 3 teratas di Indonesia sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus kalau boleh cerita, kan kakak dulu aktivis ya di jurusan. Ada nggak sih mengkritisi pemerintah? Ya waktu itu kan kami zaman Pak SBY ya, 2004 itu zaman Pak SBY. Ya biasalah yang namanya mahasiswa. Nah tapi itulah uniknya ITB. Itu kan kadang kalau mau buat aksi itu ya himpunan-himpunan ini kan kadang banyak beda pendapat dengan kabinet ya. Gitu. Enggak ini. Iya, kadang kan ya untuk menyamakan persepsi pun. Jadi kadang kalau demo itu paling sedikit ITB itu. Nggak banyak ikut kadang karena tadi di ITB itu yang lebih menonjol himpunan. Jadi kadang kan ya kalau himpunannya cuek aja ya kabinetnya cuman gitu-gitu aja menyuarakan. Kami pernah ke Monas tapi saya lupa menyuarakan apa ya waktu itu ya. Pernah ikut sekali ke Monas aksi massa. Tapi ya tadi karena saya memang tidak suka demo ya mungkin ya cuma sekali aja ikut demo waktu itu. Gimana Kak perasaannya waktu itu? Ya waktu itu yang ngeri-ngeri sedap lah. Jadi di Monas kita di Bandung kan nggak tahu apa-apa, di Jakarta belum pernah. Wah, kalau hilang nih gawat juga kalau ketinggalan bus kan. Nggak tahu mana-mana nanti nyasar. Tapi di kuliah lumayan aktif jadi aktivis. Kan gini, kalau Mila tahu kan di ITB itu termasuk apa ya, yang anak-anaknya akademisnya tuh tinggi. Iya. Sering ikut lomba nggak sih Kak dulu Kak?
Saya pernah mewakili ITB, kami bukan lomba tapi pertukaran mahasiswa seperti itu. Saya pernah 3 minggu di Jerman. Jadi waktu itu mereka kampus Erfurt ya, kota Erfurt, kunjungan ke ITB. Habis itu kami kunjungan balasan. 6 orang. Ya, saya salah satunya waktu itu. Bangga banget ya. Alhamdulillah bisa 2008 waktu itu bisa menginjakan kaki ke Jerman. Selama 3 minggu tuh sempat belajar di sana? Belajar jadi semacam bikin seminar ya. Jadi misalnya mengunjungi pembangunan bendungan di sana, terus pengolahan air limbahnya di sana, kami datang. Habis itu kita lakukan kayak seminar, presentasi di kampusnya. Jerman kan salah satu negara yang pendidikannya sangat baik. Ya. Bangga. Terus apa respon orang tua? Ya bangga, alhamdulillah. Nah cuman itulah saya dulu padahal tuh pengennya ke kuliah S2, S3-nya ke luar kan. Tadi gara-gara 2013 nyalon bupati tadi orientasinya ke politik tadi jadi berubah jadinya. Waduh ini, tapi ya udahlah syukuri aja lah. Jadi gini, kan di 2013 kan pernah kita flashback ya kayak pernah nyalon jadi bupati dan masih belum rezeki ini. Jadi pelajaran apa yang kakak dapat dari situ? Sebenarnya ya walaupun mungkin orang melihatnya waduh kasihan kakak, tapi saya malah beruntung di situ. Kenapa? Jadi banyak dapat ilmu. Terus orang jadi mengenal gitu. Jadi memang benar cara muda terkenal itu ya, kata orang, ada peribahasa mungkin yang kencingnya Ka'bah kalau mau terkenal gitu ibaratnya itu sudah ya. Kita dulu nggak ada yang tahu siapa sih Agus Saputra Holi itu kan calon bupati. Sekarang alhamdulillah di Banyuasin khususnya ya saya kira banyak tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh mengenal gitu kan. Dan banyak pelajarannya tadi. Jadi kita mental terbentuk, terus juga ya public speaking lah katakanlah, yang selama ini barangkali takut untuk berbicara depan umum ya terlatih. Terus bagaimana cara kita mengelola orang, organisasi, walaupun ya beda antara mahasiswa dengan ketika kita di masyarakat kan berbeda. Nah ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Oke. Jadi kan sekarang kakak udah jadi PNS, berarti tidak ada keinginan untuk nyalon lagi? Ya sekarang kalau yang namanya cita-cita saya ya tetap pengen jadi bupati, gubernur seperti itu kan. Ya, cuman kita jalani sajalah sekarang ini. Tapi kalau Mila lihat nih feeds Instagram kakak tuh kayak bagus banget gitu loh, kayak personal brandingnya bagus. Maksudnya feedsnya ada frame gitu. Itu emang sengaja dibuat seperti itu tuh memang gimana kak? Atau kakak hobi? Atau gimana sih? Itu yang buat siapa, kakak sendiri? Ya karena era sekarang ini sosial media yang ini ya, jadi ya kita harus bikin menarik. Ya kebetulan ada tim sendiri yang menyiapkan itu. Jadi semacam tim humas gitu? Ada tim humas. Oke. Sekarang ya, tadi Mila belum tanya, sekarang kakak di Bangka sebagai apa? Saya di Bangka sebagai Kepala Satuan Kerja Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air. Itu kerjanya ngapain itu? Jadi di Kementerian PU itu, di daerah-daerah itu kan ada yang namanya unit pelaksana teknis. Kalau di bidang SDA, kami di sumber daya air itu namanya Balai Wilayah Sungai. Nah, dalam wilayah sungai itu ada satuan kerja yang nanti akan melakukan kegiatan khusus lah. Kayak saya operasi pemeliharaan, melakukan kegiatan pemeliharaan, operasi pemeliharaan bangunan-bangunan infrastruktur SDA yang sudah terbangun. Nah, saya memeliharanya, mengoperasikannya. Misalnya irigasi, bendungannya kita bersihkan, terus pintunya kita kasih oli supaya tetap bisa berfungsi. Jadi salurannya dibersihkan dari sampah maupun dari rumput, misalnya gitu. Jadi saluran air ya? Iya, saluran air. Jadi balik lagi ke Instagram tadi kak. Gimana itu ceritain? Boleh diceritakan? Ya karena memang kalau saya pelajari kan cara-cara supaya efektif, ya gitu harus menarik. Iya benar. Terus narasinya juga harus gitu. Ya kalau saya sendiri kan mau bikin kan bukan orang komunikasi, bukan orang desain visual kan, bukan orang media lah katakanlah, agak kesulitan. Nah ya teman-teman sering ngobrol, saya nanya gimana sih caranya, ada nggak ya kira-kira tim-tim yang bisa? Oh ternyata ada. Ya anak-anak di Bandung lah kan. Ya sudah tinggal kerjasama setiap bulan. Ya mereka membantu menyiapkan desain, saya hanya mengirim foto. Udah mereka yang mendesain. Ya gini, menariknya kan Mila lihat bahwasanya gini seorang jangan nyebut deh, maksudnya
toko besar aja Amin. nggak seperti itu, maksudnya nggak niat banget feed Instagram ada frame segala macam gitu. Menurut gue tuh menarik, sangat menarik bahwasanya kakak di situ memainkan personal branding kakak dong. Iya. Itu tujuannya untuk apa? Ya kalau seandainya nanti dibutuhkan untuk calon politik lagi, baik itu bupati, gubernur kan sudah siap gitu, mempersiapkan iya, saja. iya. Tapi sekali lagi niatnya belum ada saat ini. Oh, belum ada, tapi artinya mempersiapkan niat yang kekeh ya kayak dulu saya mau ini. Ya sekarang mengalir saja lah. mengalir saja. Tapi Kan harus dipersiapkan. ya ini udah 2021 penghujung kak. Sedangkan pemilu itu 2024 loh. Mau nggak? Belum tahu nih Belum apakah nanti 2004, apa 2009 atau setelahnya. Yang penting kan siap. Kalau seandainya dibutuhkan siap. Oh, Nggak salah juga daripada tiba-tiba nanti baru mau mulai kan apa namanya gerasa gerusu, energi kita lebih besar ya mending pelan-pelan sekarang. Toh kalaupun enggak kan nggak masalah. Benar. Tapi menarik loh kak. Ya menarik sumpah. Kayak niat Tapi sekali. followersnya masih belum terlalu udah banyak. banyak itu udah 4.000 kalau nggak salah. Masih Udah belum 4.000. ini. Oke, nanti kedepannya nih kak, apa namanya? Kasih rate 1 sampai 10 pembangunan secara global di Banyuasin itu udah menempati nilai berapa? Pembangunan apa ini? Infrastruktur, Infrastruktur dan segala ya, pembangunan sumber daya manusia juga. Ya, Secara global lah kak. kalau secara keseluruhan saya kira masih 6 lah nilainya, cukup lah. Masih 6. Masih 6. Berarti ada 1 poin di atas setengah dong. Iya. Nah, ada 4 poin yang belum mencapai nilai 10. Itu menurut kakak apa nih? Ya 4 poin itu. kita masih kemiskinan, masih ya memang sekarang pandemi ya, tapi ya masih masyarakat kita tadi kemiskinan itu orang-orang apa baik itu tidak bisa makan maupun tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat itu kan masih ada nyatanya seperti itu. Jadi infrastruktur yang katanya nanti membuat pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat kan pada kalau kita lihat kan ya belum terlihat di situ ya. Ya tadi yang kita sesalkan itu sebenarnya nggak perlu hutang lah. Jadi hutang itu ada beban bunga yang akhirnya tadi untuk masyarakat teralihkan di situ. Kalau saya sih daripada bikin hutang, mungkin dalam bangun jalan, misalnya jalan kayak Poros Pulau Rimau misalnya, sudah bikin dengan kontrak tahun jamak saja 3 tahun. Misalnya 100 miliar, 35 M. Selesai, nggak perlu hutang, pakai duit murni masyarakat. Kalau ini 100 juta ada bunga misalnya 10%, berarti 10 M kita bayarkan ke bunga. Yang tadinya bisa untuk program masyarakat misalnya gitu. Terus selain itu kak? Ya apa namanya untuk saya lihat juga untuk apa namanya mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat ya, seperti pemerintah pusat saat ini gencar dengan kegiatan padat karya tunai untuk membantu masyarakat supaya pendapatannya meningkat. Nah saya lihat di Banyuasin belum ada seperti itu. Yang mana pemerintah misalnya ada program ke petani dibantu dana 200 juta, mereka bangun infrastruktur, mereka kerjakan sehingga petani ada tambahan penghasilan dan daya beli terjaga. Nah ini pemerintah Banyuasin saya lihat belum ada itu. Belum ada. Gitu. Mungkin harapannya setelah ini diadakan ya kak? Ya harapan saya ya itu. Atau nanti di periode kakak diadakan, tapi lama. Jadi gini, untuk pemuda nih kak, khususnya di pemuda Banyuasin, kakak melihatnya seperti apa? Ya sekarang pemuda Banyuasin saya lihat khususnya Pangkalan Balai ya, itu kreativitasnya udah mulai terbentuk. Misalnya dari sisi bikin kafe, tempat-tempat kopi itu sekarang udah mulai ini, terus juga kayak IG ada Banyuasin tergini kan tuh. Yang viral-viral itu udah bagus lah. Nah sekarang tinggal mengelolanya. Nah pemerintah harus sebenarnya mensupport di situ. AMD sendiri? AMD sendiri tadi kami selain apa namanya yang bantuan untuk ibu-ibu tadi, kamu ibuku tadi, sebenarnya ada juga program namanya Kaula Muda. Kaula Muda. Jadi bantuan juga modal usaha untuk pemuda, tapi masih kemarin untuk anggota sendiri. Jadi masih internal. Masih internal. Jadi ada beberapa anggota kita yang dia mau bisnis, ya kita support gitu. Tapi untuk pendidikan di Banyuasin gimana kak? Aku tertarik banget ya, masalah pendidikan, apalagi khususnya pemuda ya. Ya kemarin katanya kan Pak Bupati ada kerjasama dengan Malaysia atau dengan mana, tapi ya apakah memang di media belum diangkat atau memang belum ada, itu belum terlihat gitu. Tapi kemarin udah sempat MOU atau gimana? Ya kalau kita lihat di apa IG-nya Humasnya Banyuasin kemarin MOU dengan terakhir kalau nggak salah di kampus nasional ya, apa di Jogja atau di mana ya. Pernah di Malaysia kalau nggak salah waktu MOU-nya.
Terus yang mana itu kayak juga itu di bidang pendidikan, sama di bidang yang apa peternakan sapi katanya dengan di Eropa itu kan, tapi sampai sekarang kayaknya belum. Oh iya, yang ada belum tempat jalan. Kayak apa sih kata netizen itu kayak Iya, New Zealand gitu. Iya. Itu Gitu. sebenarnya potensi banget loh Kak itu untuk Iya, sebenarnya pengembangannya sangat bagus. pengembangannya bagus. Iya. Ya mungkin pandemi ya, iya, mungkin karena pandemi ini. Tapi harapan saya sebenarnya program kayak dulu yang saya dapat itu harusnya bisa dilanjutkan. Karena memang tadi saya seorang anak yatim, orang tidak mampu, itu kalau tanpa ada intervensi pemerintah, itu mungkin kehidupan kita akan seperti itu. Artinya kemiskinan yang menurun, katakanlah seperti itu. Nah, tapi dengan ada intervensi pemerintah, nah bisa mandiri, minimal untuk diri sendiri. Syukur-syukur dia bisa berbuat untuk masyarakat sekitarnya. Jadi penting pendidikan itu. Benar-benar. Tapi gini Kak, yang saya tahu sebenarnya sekarang itu apa namanya, universitas-universitas yang ada di Indonesia tuh makin gencar untuk menggalakkan mitra kerja dengan pemerintah gitu. Dulu kalau nggak salah di SMA saya, SMA 2 Sekayu itu dengan IPB tapi pertanian gitu, ada apa namanya kayak SNMPTN tapi bukan SNMPTN, maksudnya undangan program untuk khusus, masuk, program khusus untuk masuk di IPB. Kalau dulu kan PMDK istilah zaman kami PMDK, dulu. tapi memang itu khusus anak dari Musi Banyuasin. Iya, gitu. betul. Sama kayak program yang saya jalani waktu itu juga seperti itu. Tapi ITB kan? Iya. Nah, itu yang harus sebenarnya ke depannya itu diperbanyak lagi. Iya. Karena tadi dengan pendidikan lah kita bisa mesejahterakan sebenarnya. Bener. Ya karena semakin unggul SDM-nya kan juga bisa berkontribusi banyak untuk bangsa, negara. Ya, kayak tadi misalnya Pak Bupati Banyuasin gencar membangun jalan poros dengan ratusan miliar hutang tanpa mengimbangi dengan manusia, percuma. Benar. Itu hanya menjual hasil bumi saja paling kita. Oke lah, sawit dari Pulau Rimau bisa dijual. Tapi kalau tidak dibantu pendidikannya juga, ya hanya sekedar menjual. Nah, kalau kita bantu pendidikannya, banyak insinyur-insinyur muda misalnya yang tadi ke IPB, anak-anak dari Pulau Rimau. Akhirnya apa? Sawit tadi yang hanya dijual 1.000-1.500 paling tinggi per kilo, itu bisa diolah, akhirnya menjadi barang yang lebih. Nah, itu baru pertumbuhan ekonominya bisa melejit. Kalau cuma membangun infrastruktur saja tanpa berimbang itu, saya kira sulit ya untuk mencapai yang namanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi kayaknya, maksudnya gini, kemarin kakak setelah tes PNS kan ke Jakarta, ke Palembang, ke Bangka. Iya. Kenapa nggak di Banyuasin? Karena aku pikir Banyuasin kayaknya rugi deh, enggak. Kenapa kak nggak balik ke Banyuasin? Karena kan saya pegawai kementerian. Iya. Ya wilayah kerjanya kan tadi di daerah itu ada yang namanya UPT balai-balai. Jadi penempatannya ya di balai-balai tadi. Berarti nanti setelah dari Bangka bisa pindah dong? Bisa ke Papua, bisa ke manapun seluruh Indonesia. Oh gitu. Nggak request ke Banyuasin nggak? Nanti jadi bupati aja lah ke Banyuasin. Waduh, amin. bisa. Oke. Tapi gini, maksudnya kakak kan udah banyak sekali pengalamannya tinggal di luar apa namanya kota, dari Bandung ke Jakarta, terus ini ke Bangka. Perbedaan masyarakatnya gimana kak? Ya tentu masing-masing kita kan kaya dengan budaya ya. Jadi kayak di Bandung di situ kan masyarakatnya ya apa namanya ya ramah-ramah, semua ramah-ramah sih. Beda dengan kita, misalnya kita orang Sumatera, khususnya orang Sumatera Selatan ya, kalau ngomong itu kan keras kan, padahal bukannya ini marah, kan, bukannya marah. Kalau ya itu yang dulu juga penyesuaian. Tapi kalau dari sisi apa namanya ya kebudayaan, saya kira tidak terlalu sulit lah menyesuaikan ya. Masih ya karena kita mayoritas Muslim ya hampir sama lah untuk ininya. Harapan kakak untuk pemuda masa kini untuk kedepannya gimana? Ya harus berani bermimpi, kemudian jangan banyak mikir. Jadi kalau pengen sesuatu itu punya cita-cita ya jalani. Misalnya pengen bikin usaha, ya udah jalan aja, jangan banyak mikir. Tapi kan bikin organisasi ya bikin aja, bantu masyarakat, bantu aja. Bener. Tapi kalau misalnya bikin usaha itu kan kak butuh modal. Iya. Itu yang sebenarnya susah. Nah itu yang mikir tadi kan gitu. Oh iya. Jangan mikir kok jalan aja mestinya. Udah banyak. Tapi eksekusinya, waduh ini dapat modal dari mana? Nah itu karena kebanyakan mikir tadi. Jadi, saya walaupun bukan pengusaha ya, tapi ini dari bentuk AMB aja lah, pengalaman dari bikin organisasi. Kalau dipikir mau bantu sembako itu dari mana duitnya kan? Ya, kalau mikir itu kan nggak jalan-jalan kita. Kalau bikin dulu, misalnya target seminggu misalnya 100 paket, dananya sekian.
Nah itu kan kita pikirkan, oh dari mana dananya gini nih, kan pusing kita kalau. Tapi kalau jalannya Bismillah kita kumpulkan, akhirnya kan terkumpul. Nah mungkin kalau dianalogikan itu ke bisnis juga gitu, jalan aja. Gak usah mikir modal, mah nggak jadi dia. Iya sih, tapi kan yang paling penting modal sebenarnya. Iya, ya modal kan termasuk tadi ide kita kan modal benar. sebenarnya. Terus selanjutnya sekarang kan tinggal di Bangka, terus Iya. nanti bisa aja ditempatkan di daerah lain. Balik lagi ke pemuda di Banyuasin. Ini khususnya ke pemuda Banyuasin ya kak. Kalau aku lihat dari tingkat apa ya, dari tingkat pendidikan kan masih jauh lah maksudnya. Jadi untuk kakak yang apa ya, yang pernah dibiayai lah dari Banyuasin, harapannya untuk khususnya untuk pemuda di Banyuasin selain berani bermimpi apa? Ya, tentu ya harapan kita ya untuk adik-adik saya di Banyuasin, selain tadi harus berani bermimpi juga, kalau memang sekarang diberikan kesempatan untuk sekolah ya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Rajin belajar, tambah ilmu dengan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Dan yang penting jangan coba-coba narkoba. Nah itu yang penting, jauhi narkoba. Terus yang kedua ya juga itu taat pada orang tua, itu yang penting. Iya benar, karena ada orang tua Ya tuh. dua itu aja lah. Pokoknya jangan dekati narkoba, jangan lawan orang tua. Insya Allah nanti sukses. Pergaulan juga sih kak. Iya. Karena apa ya? Apalagi ini kasus yang sekarang itu nggak hanya narkoba loh yang bahaya. Ya. Gitu ya. Kita balik lagi ke ada sempat nyinggung-nyinggung AMB lagi sih kak. Kalau Mila lihat kan kakak, kalau apa namanya, pengalamannya di bidang organisasi juga dulu aktif, terus akademisi juga bagus. Tapi ada satu hal yang pengen Mila tanya, kepemimpinan menurut kakak itu gimana? Pimpinan itu penting, terutama untuk bagaimana memimpin diri sendiri ya. Iya. Bagaimana memanage kita waktu-waktu itu bisa efektif. Ya kalau saya dari dulu memang terbiasa bangun pagi ya, jadi memang pagi itulah yang kita mengatur semuanya. Jadi kunci keberhasilan kita itu pagi hari. Nah, guys dengerin. Pagi hari itu yang. Dengerin guys, pagi hari. Kalau kita gagal menaklukkan pagi, menaklukkan subuh ya gagal itu. Berarti kata-kata orang tua tuh bener ya, bangunlah pagi nanti rezeki dipatok ayam. Jadi kita mau ngangkat seorang pemimpin misalnya, apalagi mau mencari suami misalnya ya, kan pemimpin juga kan, pemimpin rumah tangga. Lihat subuhnya, lihat bangun paginya. Oke. Mantep. Nah, selanjutnya, ini kan AMB, ini kan apa namanya, sering ngasih apa namanya sembako. Iya. Jadi istilahnya sedekah kan kayak. Iya. Nah, sedekah menurut Kak Agus itu seperti apa definisinya? Iya. Awalnya mungkin kami tidak mengerti ya sedekah itu apa ya, jadi cuma jalannya bantuan sembako. Nah, tapi kesininya ketika belajar juga, belajar ngaji, terus apa namanya ini, ternyata memang sedekah itu luar biasa. Iya. Iya. Banyak perintah-perintah, bahkan kan kita dikatakan mendustakan agama kalau kita tidak membantu orang miskin, menghadik anak yatim kan gitu, di Al-Maun kan jelas gitu. Nah, itu tadi dari perjalanan baru menemukan. Jadi membantu dulu, akhirnya kita menemukan, oh ternyata kita itu rahmatan lil alamin itu kan aplikasinya adalah membantu sesama tadi. Gitu. Itu dari sisi apa namanya kita menjalankan sedekah ya. Nah, dari sisi manfaat yang saya rasakan, apa yang saya dapati sekarang ini, itu buah dari itu sebenarnya. Oh, benar. Saya menjadi kasatker, khususnya di SDA, barangkali yang termuda se-Indonesia. Wow. Iya. Kalau tanpa itu saya pikir mungkin belum bisa, seumur 35 tahun saya bisa jadi satker. Saya berpikir, wah ini pasti buah-buah dari sedekah. Karena memang orang yang sedekah adalah disebut orang yang bertakwa, ya balasan orang bertakwa kan tentu surga ya. Surga itu kan di dunia dan di akhirat, insya Allah kan gitu. Tapi yang pengen Mila tanya, di momen apa kayak kakak tuh realize kalau wah ini karena berkah sedekah? Ya. Selain dari kakak jadi kasatker. Ya, alhamdulillah ketenangan ya. Jadi rumah tangga kita semua pekerjaan lancar. Itu yang dirasakan selama ini. Dan apa namanya, kita tidak pernah menemukan masalah yang mentok, pasti ada solusi. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi untuk apa namanya mendapatkan ketenangan secara batinnya juga harus sedekah gitu guys. Iya. Dan yang pengalaman saya ya dengan sedekah ini, pokoknya kata orang, wah sedekah itu harus ikhlas, jangan
tahu orang gitu kan. Kalau kami kan diupload terus nih. Iya, Itu kan untuk kita dakwah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Tadi kita belum baik, misalnya nih sholat masih bolong, itu akan membawa sendirinya. Itu yang aku rasakan sendiri ya. Tadinya kita mungkin bolong sholat tidak ini. Nah ini akhirnya tiba-tiba menjalankan itu sendirinya dia. Oh kita tiba-tiba terarah, terkumpul misalnya dengan orang-orang yang baik. Ibadah tiba-tiba kan kita ini. Jadi jangan pernah inilah merasa sia-sia. Pokoknya lakukanlah kebaikan sekecil apapun, apapun itu. Walaupun katakan orang misalnya, oh kamu ria apa, nggak apa-apa. Pasti nanti dapat satu titik kita yang namanya kebaikan tadi, kita akan kembali ke kita. Baik itu spiritual kita, ibadah kita akan dengan semakin bagus gitu. Tapi kan kadang ada sih orang-orang yang kadang sedikit usil. Ini kok orang bantu kok di post-post di sosial media sih? Kan orang membantu tuh harusnya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu gitu kan? Dulu awal-awal kami banyak yang seperti itu. Cuman kan yang namanya kegiatan kami kan kami butuh donasi kan. Benar. Terus juga mengajak orang niatnya. Dan juga ketika kita dapat bantuan kita mau melaporkan nih ke orang-orang bahwa kita udah salurkan. Itu niat awalnya tuh gitu, nggak ada misalnya ini. Dan setelah juga tadi kita belajar, ternyata juga sedekah terang-terangan boleh ternyata. Jadi ya tidak salah ternyata. Tapi gitu. Niatnya juga sih ya Kak. Penting niatnya. Tapi niat itu kan saya kira biar jalan sendirilah. Walaupun sekarang misalnya aku niatku bantu ini supaya orang ini nanti milih aku jadi DPR atau jadi apa misal. Itu biar awal, nanti lama-lama akan ikhlas sendiri. Jadi jangan pernah khawatir. Kan yang menerima ibadah kita kan Allah, kita nggak tahu, bukan orang, bukan manusia. Gitu. Itu pengalaman pribadi saya rasakan. Dulu mungkin ya tadi, wah ini kami bantu masyarakat ini DMB supaya ini aku mau jadi bupati. Itu dulu kan. Nah, perjalanan waktunya akhirnya mau jadi bupati atau tidak, pokoknya kita ditugaskan tadi. Jangan sampai termasuk orang yang mendustakan agama itu, udah akhirnya kan ketemu. Kemuarahnya itu kenapa harus dekat, akhirnya ketemu sendiri. Itu. Jadi jangan pernah takut berbuat sesuatu kebaikan. Selanjutnya nih Kak, ini kan Kakak aktivis juga dulu, kembali lagi aktivis, akademisinya juga bagus banget. Ada nggak sih tokoh inspirasi bagi Kakak? Gitu? Ya, saya tokoh favorit Bung Karno. Jadi apa namanya ya, mungkin gara-gara mengfavoritkan Bung Karno lah bisa sama-sama di ITB ya, di teknik sipil. Masya Allah. Bung Karno. Terus yang kedua, setelah masuk PU ada tokoh Insinyur Juanda namanya, mantan Menteri PU itu juga luar biasa, pernah jadi Perdana Menteri juga ya. Katakanlah dia itu PNS yang bisa jadi Perdana Menteri saat itu tanpa orang politik. Nah saya pun pengen seperti itu, saya PNS. Amin. Nah mudah-mudahan bisa berkarir di situ. Jadi tidak harus masuk politik tadi. Nah, tapi kenapa bisa apa namanya inspirasinya Soekarno dengan Insinyur Juanda? Atau karena sama-sama insinyur kah? Atau mungkin, tidak mau mengambil tokoh inspirasi dari yang lain atau ya kayak Bung Karno kan ya sebagai bapak bangsa kita, tokoh proklamator, ya sangat menginspirasi perjuangannya gitu kan. Ya saya kira siapapun lah orang Indonesia pasti mengagumi beliau, perjuangannya. Dan saya ya mensyukurinya Bung Karno kita cintai, bisa mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya. Tadi sama-sama bisa jadi insinyur nanti gitu. Tahu jadi presiden. Siapa tahu jadi presiden, amin. Kalau Insinyur Juanda ya lebih ke karena dia teknokrat, birokrat ya. Jadi setelah saya jadi dimasuk di PU, mengenal beliau, wah saya ingin orang yang seperti ini nih. Dia bukan orang politik, tapi bisa duduk di jabatan tertinggi di politik sebagai Perdana Menteri waktu itu. Itu. Jadi Kakak pengen mengikuti jejak beliau? Iya, jadi dia teknokrat juga, seorang politisi yang ulung. Bahkan kan dia bisa membuat deklarasi Juanda ya, bagaimana batas-batas laut gitu kan, ya, luar biasa. Kalau tokoh politik Kak? Kalau tokoh politik nasional ya, saat ini ya, ya saya kira ya kayak Pak Jokowi ya, kesederhanaannya itu. Selain itu? Ya kayaknya Pak Jokowi deh sekarang ini yang menginspirasi ya. Masih menginspirasi. Selain juga beliau adalah presiden. Presiden. Tapi kalau misal nih ada isu untuk 3 periode masih? Ya saya kira Pak Jokowi kan dia juga konsisten ya, bahwa undang-undang sekarang kan membatasi 2 periode. Ya saya pikir Pak Jokowi pun nggak akan mau gitu.
Oke Kak, kita kembali ke pertanyaan. Sebenarnya udah aku tanyain sih di awal tadi, tapi mungkin aku masih penasaran. Kak kan dulu di kuliah, di bangku kuliah aktif sebagai aktivis, terus sekarang menjadi ASN. Otomatis dulu itu bebas menyuarakan pendapat-pendapat untuk mengkritisi pemerintah. Nah sekarang kakak duduk di salah satu birokrasi yang terikat dengan pemerintah, yaitu ASN. Jadi itu ada nggak sih kayak masa transisi penyesuaian atau gimana? Ya, memang kadang kan untuk berkomentar tuh kan kadang gatal gitu kan, pengen berkomentar gitu. Ya sedapat mungkin apa yang menjadi kode etik sebagai PNS itu yang dijaga. Tapi ya tetap ya namanya aktivis, minimal pada saat dia menjalankan tugas, apa yang kita harapkan tadinya sebagai aktivis itu bisa dirasakan masyarakat. Jadi menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Oke. Tapi dengan perjalanan kakak ini hampir umurnya 35 tahun. Ada nggak sih kan kegagalan-kegagalan kakak? Pasti kan orang pernah up and down gitu kan. Kegagalan-kegagalan kakak, terus kakak mengambil hikmahnya, oh karena ini aku sampai di titik ini gitu. Ya. Kalau saya tidak pernah memandang sebagai kegagalan ya. Jadi semuanya itu adalah memberikan pembelajaran lah. Kayak tadi misalnya penancaran Bupati Kala kan itu bukan gagal, tapi banyak malah ilmu yang didapat gitu. Baik itu untuk pemahaman terhadap politik itu sendiri, maupun juga kepemimpinan yang akhirnya yang mendukung tugas-tugas saya sebagai ASN saat ini gitu. Oke. Apabila gini Kak kan sekarang masih ASN, itu artinya kontrak kan, maksudnya kontrak dengan pemerintah. Iya. Dan orang Banyuasin itu mengenal kakak dengan sosok pemuda yang gemar menolong, dan kakak diminta untuk menjadi bupati nih di 2024. Itu responnya kakak bakal gimana? Kalau sekarang belum kepikiran saya mau ini. Kalau masyarakat yang bilang, ayo dong Pak Agus nyalon. Ya namanya politik itu kan tidak bisa dua masyarakat kan gitu. Kalau sekarang lebih kalau dulu kan yang namanya tadi anak muda pokoknya kita koboy-koboyannya maju. Kalau sekarang ya lebih berhitungan lah. Saya sebagai seorang engineer ya tentu kan dalam menentukan karir politik pun saya harus analisis dulu. Data-datanya harus jelas dulu, jangan cuma sekedar katanya-katanya gitu. Nah, lebih hati-hati lah sekarang ini. Ini kayak menarik gini, kakak kan basicnya teknik. Iya. Ada nggak sih ilmu teknik yang diterapkan di politik? Maksudnya kan politik dengan teknik kan sangat-sangat jauh bertolak belakang gitu kan. Ada nggak sih ilmu teknik yang kakak terapkan di politik gitu? Kan teknik itu pada prinsipnya rekayasa. Dari data-data yang ada, bagaimana kita merekayasanya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat kan. Ya sama sebenarnya politik juga gitu. Kita kumpulkan data-datanya untuk direkayasa menjadi tujuan kita, misalnya tadi pemenangan bupati. Ya tentu kita harus dapat data-data yang benar. Itu tidak bisa asumsi saja kan gitu. Kayak misalnya menghitung kebutuhan air, tentu data-data hujan kita harus betul-betul dapat yang diukur dari BMKG, nggak sembarangan kita ini supaya dapatkan hasil yang benar. Gitu juga politik. Itu. Jadi pada dasarnya sama kayak? Sama. Pada teknisnya? Iya, pada teknisnya sama. Jadi ini terakhir sih Kak, harapan kakak untuk AMB kedepannya gimana? Apalagi ini periodenya masih 4 tahun lagi kan? Iya. Ya harapannya yang pertama tetap konsisten dengan kegiatan sosial. Terus yang kedua juga ya harapannya tadi bisa semua kecamatan ada terbentuk kepengurusan sehingga bisa mempermudah baik dalam penyaluran atau memperbanyak juga dalam penggalangan ya. Terus yang ketiga ya mudah-mudahan kedepannya ya AMB ini bisa semakin banyak membantu masyarakat, tidak hanya di Banyuasin ya. Mudah-mudahan juga bisa di Sumsel khususnya. Tapi tetap mandiri. Tetap mandiri. Tetap kemandirian itu penting karena kehadiran kita aktivis itu adalah untuk membantu pemerintah, bukan membebani pemerintah. Oke. Gitu. Untuk pesan dan harapannya untuk generasi milenial dan generasi Z. Ya seperti saya sampaikan tadi, memang generasi sekarang ini saya kira tantangan dan godaannya lebih berat dari generasi kami ya. Bener. Tahun 80-an gitu kan. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang semakin pesat, kemudahan, jadi perkuatlah diri kalian itu baik dengan spiritual maupun intelektualnya gitu. Gitu. Kalau untuk Banyuasin sendiri Kak? Kalau untuk Banyuasin harapan saya ya tentunya bisa lebih sejahtera ya. Amin. Jadi manusianya sejahtera,
pembangunannya juga maju. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jangan hanya kita membangun infrastruktur, melupakan manusianya. Dan kita juga tidak bisa hanya membangun manusia, melupakan infrastruktur. Jadi harus seimbang. Harus berdampingan. Tadi anak miskin, orang miskin punya anak, itu apabila tidak ada intervensi pemerintah, dia akan terus siklusnya itu seperti itulah. Seperti itu. Miskin lagi, miskin lagi. Nah, tapi kalau ada intervensi pemerintah dengan membantu dia sekolah, insya Allah nanti dia akan menjadi mandiri dan bahkan bisa memandirikan orang-orang sekelilingnya. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Agus udah Sama-sama. meluangkan waktunya ini jauh-jauh dari Bangka ke Palembang karena beliau stay-nya di Bangka, dan meluangkan waktu di sini. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya sangat bermanfaat Kak, sharing pengalamannya juga. Mungkin kedepannya banyak pemuda-pemuda yang ada di Banyuasin maupun Sumatera Selatan bisa menempuh jejak yang sama dengan Kakak, kuliah di ITB, kuliah di kampus-kampus yang top di Indonesia maupun luar negeri. Karena aku tuh ini nggak apa ya sharing ya. Aku dulu pernah juga pengen kuliah di luar, maksudnya di salah satu kampus yang bergengsi, tapi belum rezeki dan terhalang oleh izin orang tua. Jadi aku tuh amazed banget gitu loh, apalagi di ITB kan. Jadi terima kasih sekali lagi Kak sudah membersamai kami, dan juga sebagai pemuda di sini tadi juga udah disampaikan oleh Kak Agus bahwasanya jauhilah narkoba, pergaulan bebas, dan kita harus selalu minta doa dan restu orang tua. Benar, karena doa dan restu orang tua itulah yang menjadi jalan rezeki kita. Jadi untuk hari ini terima kasih, dan teman-teman semuanya silakan subscribe, like, and comment di channel ini, dan kasih saran juga baiknya gimana channel ini ke depannya. Ditunggu komentar dan sarannya. Dan untuk ini juga Kak, kita Indonesia sedang mengalami bencana, yaitu Semeru sedang erupsi. Semoga teman-teman yang ada di Lumajang, Jawa Timur dan sekitarnya diberikan kesabaran dan semoga selamat. Amin. Dan pemerintah juga cepat untuk mengevakuasi para korban. Semoga teman-teman di sana sehat. Amin. Amin, amin. Dan bye-bye.